Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Tapi yang gue bingung ya, kita mau ngomongin Liverpool, tiba-tiba semua nyawer. Gak ada yang mau ngomongin Liverpool lo ya. Kok tiba-tiba, ayo dong kita ngomong sedikit lah. Slot ini, Koci kan lo ngomong terakhir sama gue, di sini juga perbedaannya dengan Klopp adalah dia tidak lagi main long ball. Ya, Ya, betul dia ya? lebih kontrol di tengah. Nah, apakah setelah seminggu kita ketemu terus mereka udah ada pertandingan lagi masih tetap seperti itu Ya. gayanya? Game ya, nggak akan baik berubah. Jadi kombinasi 4 tengah striker false 9 turun ke bawah, 2 DM sama attacking midfield, wingernya keluar, wingbacknya masuk ke dalam. Itu yang gue lihat Liverpool akan lebih sering bermain seperti itu. Dan itu yang lo Nggak bilang akan banyak perubahan. ini akan Kalau nggak ada banyak pemain penting cedera. berarti Jota, Luis Diaz salah itu menurut gue Lebih ke Jota daripada Nunes. Ya makanya itu mendingan. keren sih. Tapi kan lu tahu Jota malah rentan. Iya malah rentan. Ada Gakpo. Oh iya dari kemarin belum ada tuh Hakpo Iya. ya. Belum ada. Gakpo bisa main sebagai false 9, bisa turun ke bawah. Kiri. Main di kiri juga Jadi bisa justru ternyata. Nunes nasibnya nggak tahu. Kecuali Nunes bisa adaptasi sesuai dengan keinginan Klopp. Atau Nunes jadi super sub. Jadi kalaupun ada yang cedera Nunes aja gitu ya. Iya. Yang lain jangan. Iya. Mendingan gitu kan Iya, kira-kira iya. ya. Karena game plan ini nggak boleh dirubah. Kalau dengan catatan berjalan. Kalau let's say 10 pertandingan game plan-nya oke, menang terus main bagus, ya nggak ada alasan untuk merubah. Kecuali cedera sekali lagi. Dan ini yang dibilang si Van Dijk juga Bang. Jadi emang strategi pendekatan pertama mereka adalah berusaha main fit to fit keluar. Karena dia bilang peran back ini lebih penting sekarang. Baik itu on the ball atau off the ball. Tapi kalau misalnya pendekatan fit to fit itu kaki ke kaki nggak bisa dilakukan karena lawan man to man yang ketat. Mereka harus siap main Untuk lebih direct, ngelewatin iya. first line sama second line-nya lawan. Jadi ini yang Van Dijk bilang, mereka juga sebenarnya lagi nyari nih Arne ini mainnya kayak apa, sejauh apa dia main perbedaan permainannya dengan Klopp. Karena kalau lihat dari secara kasat mata aja, dari fisik kan kelihatan kalau di pinggir lapangan Klopp dulu kan sangat animated ya, sangat ini banget di pinggir lapangan, berapi-api lah. Sekarang Arne Slot itu lebih kalem. Ini kan juga translate ke bagaimana timnya bermain kan. Kalau mereka ngelihat selama ini Klopp lebih berapi-api artinya urgensinya lebih. Apakah sekarang mereka bermain gak seintens dulu? Kalau lihat dari sepanjang pramusim sih kayaknya begitu. Cuman kita harus lihat bahwa ini adalah tim yang mungkin belum diperkuat penyerang-penyerang terbaiknya. Karena Slot juga udah bilang saya nggak bisa main sesuai yang saya inginkan banget karena pemain-pemain juga baru pelan-pelan datang. Kan tinggal Gakpo sama Darwin yang belum ada. Iya nggak, kalau kita ngomongin dari pramusim yang awal. Jadi sepanjang di Amerika Serikat itu Bang. Kemarin lawan Sevilla, oke Sevilla ini pemanasan yang bagus. Cuman Sevillanya juga adalah Sevilla yang nurunin 4 pemain akademi di line up. Dia baru ganti pelatih lagi setelah 4 kali ganti pelatih dalam 2 musim terakhir. Jadi emang ini udah persiapan terakhir. Habis itu mereka main sama Las Palmas ya di behind closed doors. Jadi menarik sih kalau lihat orang-orang yang berbicara, orang-orang yang diwawancara terkait kayak apa sih Slot sebenarnya, seperti apa sih pendekatannya. Mereka ceritain seorang yang sangat obsesif terhadap detail, yang bisa menyampaikan, dia punya filosofinya jelas. Tapi dia bisa translate filosofi itu di latihan, dia pingin ini seperti ini, pingin A, B, C, D, dia metodical dalam melakukan sesuatu. Jadi pendekatan yang dilakukan itu sesuai dengan filosofinya. Dan ini dia attention to detail, dia akan tahu. Jadi ketika menghadapi City mainnya harus seperti apa, menghadapi Man United mainnya seperti apa. Nggak ada satu set sistem. Dia bilang, Arne Slot bilang saya nggak punya satu set sistem yang pasti, yang tapi ini akan tergantung dari lawan dan tergantung Jadi bagaimana menyesuaikan dan identiti permainannya. Tapi dia ada satu set identitas yang dia coba pertahankan tapi menyesuaikan dengan lawan-lawan yang ada. Kalau lu obsesifnya sama apa Nes? Tadi kan obsesif dengan ini, lu obsesifnya sama apa? Nanti aku cari tahu dulu ya Bang. Oh, cari tahu dengan jarimu. Ya. Lo melihat ini akhirnya gue sih males ya karena kita tuh jadi kayak yang tadinya low expectations Jadi high. jadi lagi akhirnya gitu ya, tinggi. naik gitu loh. Takutnya kecewa gitu. Maksud gue sudah sesiap itukah mereka untuk main di Premier League? Gue rasa lu nggak bisa ngandelin 15 pemain untuk ke 45 pertandingan dalam 4 kompetisi setahun. Nah ini yang berat untuk Liverpool, faktor cedera. Karena kalau mereka seandainya jauh di FA Cup, di Carling Cup, Champions League,
terus ada yang cedera, benchnya Liverpool itu jelek, harus kita akui. Nah ini yang menjadi tantangan. Karena ini maraton ya. Karena ini maraton. Nah itu yang repot, bukan permainan, bukan pemainnya. Kembali lagi yang kenapa gue tekankan tadi selama nggak ada yang cedera, karena benchnya Liverpool itu jelek. Lu tadi udah bilang siapa lagi ya? United juga lu bilang selama nggak ada yang cedera. Iya. Liverpool juga selama nggak ada yang cedera. Kalau Arsenal selama dia dapat striker, Iya. kan? Tapi kalau yang memang nggak masalah kalau cedera berarti cuma City. City. Yang lain Chelsea juga rata semua, tapi ratanya mediocre. Lu daftarin 48 pemain, 8 kiper, gak habis pikir gue. itu kenapa sih? Nggak ngerti gue. Lu coba WhatsApp bully lah. Tapi kayak lu mungkin ada jawabannya. Lu kan belajar yang kayak Gak ada yang ngerti, Nggak Virsi ada. pun nggak ngerti. Siapa tahu dia punya Mereka apa? punya 13 penyerang, Bang. Ini udah gitu nyari 2 lagi. Ya dan namanya Gila susah-susah. aja. Iya, makanya. Gue precision nih siapa? Lu masih inget tahun lalu, Ini. musim lalu pada saat Chelsea banyak cedera, gue bilang nggak ngaruh. Ngungku, Sterling, Mudrik nih idolanya Justin. Hanya di Chelsea aja gue bilang nggak ngaruh mau berapa cedera, karena kalau mereka nggak cedera kualitasnya sama aja. Iya. Ini belum gitu yang nggak dapat nomor punggung. Lukaku tuh masih sama Mungkin mereka. long term coach. Ya terserah lu dah mau ngomong gimana. Ya kan? mungkin. Ya mungkin long term. Ya, dalam industri sepak bola, lu boleh pikir long term, tapi semua klub itu punya short term, mid term, long term. Kalau sekarang hanya long term dipikirin, ya lu siap untuk fans ya siap-siap dibully selama berapa tahun ke depan. Itu apa namanya? Kenapa dibilang sekarang klub rapper ya? Tadi komen-komennya klub rapper dibahas rapper, maksudnya kayak Rambutnya rambut pemainnya banyak yang kayak Madueke musisi gitu, rapper musisi. ya ampun. Enggak soalnya tapi nggak ada kemungkinan kejutan gitu, nggak ada coach. Ya nggak tahu. Dan gue lihat Maresca bukan Maresca, pelatih iya yang sih. level Klopp atau Pep atau Belum siapa. ya? Belum. Ya, Kasihan pelatihnya juga. Karena ujungnya kalau sampai Desember Chelsea berada di rank 12 13 Iya. bisa dipecat lagi. Udah gitu aja terus. Tapi Ya, kan ya. mereka selama ini sukses ya itu tadi mecat lagi. Cuman ya sayang kita nggak bisa lihat Pochettino bisa apa. Dulu pecah-pecah Jabal Ya, Ibrahimovic trofi. beli pemainnya Iya. luar biasa. Iya, Sekarang pemainnya kita nggak tahu dari mana. Itu hebat loh, dia bisa sampai kita nggak tahu. Iya. Itu kan hebat dan dengan biaya yang tidak murah. Iya. Gitu Lu namanya Fofana pokoknya nama kita ambil ada Wesley, ada Fofana ada David, 2. Pokoknya ada Fofananya. Fofana ada 2. Ya ini mungkin pendekatannya. main satu match di loan up itu. Oke, paling tidak Chelsea udah kita bahas dengan tawa ya. Dan Liverpool sedikit tapi kita sudah bahas juga. Udahlah, udah memenuhi semua kriteria rundown ya yang dibuat oleh Abrar dan rekan-rekan. Tapi kita masih ada saweran tadi 2. Masih ada 2. Kita Nesa baca yang dulu. harus kita bacakan dulu Oke. sebelum kita tutup acara hari ini. Ini dari WIKT Rp151.000. Menurut Koci dan Bro Firzi, apakah Madrid akan sepowerful itu dengan Mbappe, Vini, Bellingham? Lanjut lagi. Dari Anthony Rp107.000. Mbak Nesa love. Oh, oke, udah begitu mau di lovin doang sama Nesa. Makasih loh kasih 107.000. Itu ke Nesanya masuknya cuma 5% loh. Itu masuknya ke kita loh. Tadi pertanyaannya Vini Junior apa tadi? Pertanyaannya Mbappe. tadi, ya menurut Koci dan Firzi, Madrid akan sepowerful itu enggak dengan Mbappe, Vini, Oh, Bellingham? bertiga ini. Gue bilang enggak. Karena malah bingung posisinya. Enggak. Jadi? Karena Kroos nggak ada. Oh, butuh pemain Gue kayak masih ingat waktu Casemiro cabut, nggak ada Casemiro drop, nggak juara kan? bukan ada Valverde. Beda level Keles. Ya itu kan udah lewat prime-nya Sama tapi Mendy. kan Iya, Casemiro. tapi Casemiro penting sama Kroos. Orang Modric, lu pikir Modric bisa 48 pertandingan main 90 menit? Belum kalau dia cedera. Siapa yang supply? Siapa yang pegang bola di tengah? Kamavinga sama Tchouaméni sangat tidak konsisten. Guler nggak di City ya? Winger. Dia lebih ke winger ya? Iya, belum sama Endrick. Sekarang Iya, yang ditaruh kemungkinan besar ya, ini kemungkinan ya. Ini kan Vini, Mbappe striker, Rodrigo Iya. atau Guler. Nah, Endrick taruh di mana? Mau gantiin Mbappe ya kali. Ya di sinilah kehebatan Ancelotti coach. Iya, Inter. masalahnya Kita lihat. Vini itu nggak suka Mbappe itu nggak suka main di tengah, Di Bang. tengah, Iya, dia Dia bilang dia betul. suka, Cek kan? dia suka Dapat mungkin space. dapat space. Iya. Makanya dia sering ke kiri. Nah, ke Iya. kiri itu akan bentrok sama Ke Vini. Vini. Nah, Mbak- makanya kita lihat. Iya, Mbappe punya ego. Vini juga dia udah lebih lama di situ. Dan perform terus, pemain penting di Madrid. Tabrakan gimana? Ini Ancelotti harus mikirin. Menurut gua Ancelotti akan tahu dia bagaimana caranya. Ya kita lihat. Asik. Kalau Koci kan pasti
sanksi dia kalau sama Ancelotti. Enggak, bisa aja. Tapi ya kita lihat. Dan belum ada yang bisa gantiin peran Toni Kroos. Nggak ada. Brahim Diaz dia bukan tengah ya? Lebih maju Attacking, sih. Ya lebih Attacking. maju. Lebih maju. Iya. Ada Guler Kroos itu sebenarnya yang otaknya coba turun. itu. Iya, Guler itu kan winger kanan. Tapi gue liat Iya, gaya tapi sering kaki-kaki dimundurin. sebenarnya sih dia bisa pengatur serangan gak sih harusnya? Siapa? Itu kan IQ. Iya. Kroos itu IQ dan nggak ada pemain di Madrid yang selevel Kroos. Ya sama kayak di SFC gak ada yang kayak gue lah, gendut-gendut gini tapi tanya Koci umpan-umpan Gendut gue dong mah nih. jangan lu Asik. tanya lah. Ternyata dibutuhkan pemain kayak gitu ya, Ya iyalah. iya kan? Kroos itu sangat penting. Kroos, Modric dua-dua nggak tergantikan. Ya mungkin di setengah musim mungkin akhirnya ada lah yang bisa di create bisa seperti mereka atau akhirnya merubah Iya, kita permainan lihat. nggak atau malah merubah permainan nggak merubah gaya main Enggak, gue bilang Madrid harus beli pemain tengah yang Harus yang kayak gitu. sudah mapan. Iya. Kalau ditanya siapa nggak tahu juga. ya mirip-mirip Kroos gitu sekarang siapa ya ngumpan-ngumpan gitu ya De Jong ya nggak juga ya Declan Rice Umpan-umpan jauh dia gitu mah nggak enggak smooth dong, Bang. umpannya Koci Iya. lumayan Dia lah. kan jarang umpan ke depan. lebih juga. rough gitu kan ya memang belum ada lah ya yang suka yang terakhirnya Mendekati. malah nyederain pemain tuh lucu juga ya oke ada pertanyaan lagi udah nggak ada ya Udah gak ada yang nyawer lagi? nggak ada yang lagi Oke, terima kasih banyak Jebret Tim yang udah ngeramein hari ini, yang udah nyawer semuanya. Dan juga kita mau bilang makasih juga untuk Aoi dan juga PT Mitsindo Visual Pratama. Kita ketemu lagi hari Rabu ya Bang? Iya dan jangan lupa juga kalau kita juga sedang ada Piala Menpora ya untuk pertandingan bulu tangkis di 6 kota. Jadi sambil disupport-support juga kalian juga bisa lihat di PB Ina dan besok Selasa ya. Selasa. Besok PB Ina akan ngomongin tentang ketua umum PBSI yang baru. Wih. Jadi juga kalian besok bisa nonton PB Ina dan balik lagi ke DPI di hari Rabunya ya. Oke, itu aja sih. Oke, terima kasih Jebret Tim. Thank you, Sampai Koci, ketemu hari Virzi. Rabu. Thank you, Thank you semuanya. thank you.